Masa pandemi ini kata orang itu krisis sama dengan peluang. Terima kasih sudah memilih video ini bersama saya Weni. Di video kali ini aku bersama dengan Ibu Merlina. Kita akan membahas tentang dari sebuah hobi menjadi sebuah bisnis. Nah, buat kalian yang belum mengenal Ibu Merlina ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sibuk mempersiapkan sarapan, makan siang, makan malam untuk keluarga. Tetapi di sela sibuknya Bu Merlina, ibu ini masih sempat-sempatnya mengurus sebuah sekolah yang bernama Ananda di Bagan Batu. Nah, bagaimana ibu ini bisa meluangkan waktunya untuk memulai hobi yang orang bilang itu memakan banyak waktu. Karena kan kita tahu untuk menanam itu butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, kita coba tanya-tanya kepada Bu Merlina, bagaimana sih ibu ini meluangkan waktunya untuk memulai hobinya ini yang tidak disangka-sangka malam bisa menjadi bisnis. Ayo kita mulai berkenalan dulu sama ibu ini. Ya Bu, kita berkenalan dulu. Selamat sore, kebetulan ini sore. Nama saya Merlina. Seperti tadi yang sudah disampaikan siswi ini, ya kesibukan saya sehari-hari fokus dengan keluarga, menyiapkan asupan yang sehat buat keluarga, dan tidak membuang waktu ke hal-hal yang tidak berguna. Selama pandemi, waktu di rumah lebih panjang, ya kita manfaatin untuk menambah suatu kegiatan yang bermanfaat, yang hasilnya dikonsumsi sendiri, dan selebihnya buat dipasarkan. Nah, saya memilih hobi saya yang memang diperlukan sehari-hari agar tidak setiap hari pergi ke pasar belanja sayur. Kadang-kadang kita belanja sayur itu seminggu sekali, banyak yang terbuang karena banyak yang membusuk. Nah, dengan kita tanam sendiri, saat kita mau masak, kita tinggal petik. Ya. Nah, kesibukan saya yang begitu padat, gimana saya harus membagi waktunya? Ya, saya ambil waktu pagi-pagi buat nanam. Ya, bangun tidur pagi-pagi sudah pasti bercengkrama dengan tanaman dulu. Ya, untuk semai saya itu ambil malam. Ya, semai malam. Jadi pagi ditanam, lalu dijemur. Nah, kegiatan-kegiatan yang membuat saya sibuk justru saya menjadi Nikmati ya. Ya kita nikmati itu sebagai refreshing kita, istirahat kita kalau kita berkebun. Ya, misalnya kalau kita pada pandemi awal-awalnya dirumahkan, kita sibuk dengan kegiatan sekolah yang mempersiapkan pembelajaran online. Ya, jadi mata hanya melihat laptop dan melihat HP, ya tentunya kita merasa letih. Ya, dengan kita mengalihkan kegiatan kita menjadi berkebun, lebih ya, hijau ya. matanya itu lebih sehat dan kita tidak ada capeknya karena itu hobi. Ya, jadi ya kita harus memiliki waktu, ya kemauan, kemampuan, dan kesempatan itu kita manfaatin sebaik-baiknya untuk berkebun. Nah, sekarang lumayan selama pandemi dibanyakin tanamnya, jadi kita sudah bisa menjual sayur sehat hidroponik. Ya, bagi yang pengen menikmati sayur segar hidroponik walaupun kita belum produksi banyak, ya boleh dipesan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bu Merlina pernah nggak sih kebayang bahwa dari hobi ini bisa menjadi bisnis, maksudnya bisa jadi untuk jualan, padahal kan sebelumnya cuma iseng-iseng ya? Atau karena di zaman pandemi ini lebih banyak waktu luang malah jadi kepikiran untuk mengembangkan hidroponik ini? Ya, kalau kita selama pandemi harus di rumah dan kita mengurangi, tidak boleh kemana-mana, kenapa kita tidak manfaatin menanam sayur lebih banyak? Pasti ya memang kita nggak kepikiran bakalan bisa dijual, cuma kita coba, siapa tahu masyarakat ada yang pengen menikmati sayur segar.
ya ternyata ya kita coba ya bisa punya pasar. Awalnya kita sih nggak tahu yang namanya sosial media, jadi kita belajar gimana caranya posting tanaman-tanaman. Ternyata ya ada juga yang tertarik dengan postingan kita dan mereka belanja. Ya syukur semuanya jadi langganan ya, termasuk Weni juga ya jadi langganan sayur hidroponik. Terus ada lagi yang malah terima kasih, kita terima kasih malah pelanggan tuh terima kasih karena kita sudah menyediakan sayur hidroponik ya, mereka tidak perlu ke Medan ya, seperti ini juga karena ada juga beberapa langganan yang awalnya dari Medan atau dari lain yang mereka mungkin sudah biasa mengkonsumsi sayur sehat ya, di sini mungkin tidak ada ya, pas kita ada mereka juga terima kasih dan bersyukur ya, itu aja. Jadi terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung sehingga kita jadi semangat nambah lahan. Tadinya lantai 2 sedikit area jemuran, kita naik lagi ke lantai 3, bahkan sekarang di lantai 4 juga kita habis setiap lantai semua ada ya, ya semua ya. Pokoknya lahan yang dimana yang ada kosongnya dimanfaatin, jadi semua area kosong itu tidak ada lagi space-nya, semua ditanamin. Makanya sekarang ke sekolah ya tanamnya ya, sekarang diekspansi lagi, tambah lagi di sekolah. Oke, sebelumnya untuk sedikit tambahan informasi. Jadi Bu Melina ini awal mulanya hanya menanam hidroponik itu di rumah saja. Tapi karena di rumahnya udah mulai diperbanyak, terus tadi yang kayak Ibu Melina bilang yang pertama lantai berapa Bu? Lantai 2 area jemuran aja. Cuma di lantai 2 area jemuran, sekarang udah 3 sama 4 ya Bu ya. Sekarang diekspansi ke bagian sekolah. Nah, kenapa boleh di bagian sekolah? Karena Bu Melina ini juga salah satu pengurusnya ya. Jadi kalau di sekolah kayak gini tuh nanti kalau misalnya murid-murid udah mulai masuk, itu apakah akan diberi edukasi seputar hidroponik ini atau kayak mana? Ya, kita di sekolah ini memang untuk yang SMP kita jadikan ekskul buat mereka. Setiap memasukin tahun ajaran baru sekitar Agustus September kita adakan pelatihan kepada murid-murid ya. Nah, bagi yang memang berminat dia bisa lanjut terus melaksanakan atau berkebun hidroponik ya. Bagi kan ada juga anak yang kurang hobi, jadi diajarin juga nggak serius sehingga mereka mungkin tidak bisa, tapi ada juga yang serius ya. Jadi untuk SMP kita memang programkan itu ada ekskul hidroponiknya. Wow, jadi hanya ada di sekolah di Bagan Batu ya yang ada ekskul hidroponiknya. Jadi kalau misalnya tuh Bu, kalau misalnya orang itu berminat nih atau pengen belajar lebih lanjut, itu apakah boleh juga orang itu mulai menanamnya di daerah sini dulu, kemudian dibawa pulang atau gimana? Itu kalau misalnya mereka berminat ya boleh aja mereka nanam di sini dan bawa pulang sih nggak masalah, asal mereka yang merawat. Oh, berarti mereka yang semai, mereka yang tanam, dan mereka yang benar-benar merawat sampai gitu ya? Boleh. Jadi itu benar-benar diajarin ya, step by stepnya ya? Wow. Karena kita di sini juga ekskul mereka ini kan kita jual itu juga uangnya dikumpulin buat kas SMP. Kalau misalnya mereka nanti di akhir tahun ajaran mereka mau lulusan, itu bisa dibuat tambahan kas untuk jalan-jalan. Oh, jalan-jalan nih. Kemana ini biasanya ini? Iya, kita kebetulan baru lulusan keberapa ya. Kita yang terakhir ini rencananya ke Prapat sudah bayar DP, tapi ternyata kena lockdown nggak bisa pergi, itu DP-nya masih nyangkut. Masih nyangkut. Kita bawanya ke Sibolga, ke itu apa? Sipiro. Nah, ini yang mau ke Prapat nggak jadi. Main ke Prapan nggak jadi ya. Jadi setiap itu uang dari hasil hidroponik itu juga dikembangkan dan di apa ya. Jadi bukan untuk ke kantong Bu Melina ini loh, ke kas sekolah. Jadi itu tetap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi setiap apapun yang ada di sekolah ini selalu dimanfaatkan untuk dimasukkan ke kas. Jadi buat kalian yang misalnya yang di daerah Bagan Batu, jangan ragu untuk masuk sekolah di Ananda ini. Betul nggak Bu? Ya. Apalagi yang pengurusnya ini Bu Melina yang sangat hebat. Ibu Melina ini wanita yang luar biasa banget sih. Ibu ini sangat disiplin. Bu Melina ini sangat disiplin banget loh. Aku tiap pagi tuh kalau buka handphone tuh selalu nampak hidroponik. Udah pagi-pagi udah bercekrama dengan tanaman yang tadi itu. Udah menyapa tanamannya dulu loh. Suaminya disapa nggak Bu ya? Udah nggak disapa suaminya, tanaman dulu yang disapa. Ya namanya kita sudah terlalu cinta dengan tanaman,
ya bangunnya subuh-subuh juga lihat dulu tanamannya harus dipatroli dulu satu persatu, ada yang mati enggak, ada yang kekeringan enggak, itu wajib ya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita habis tanam tinggal aja itu nggak bakalan berhasil. Ya, jadi memang kita harus fokus dan kita harus benar-benar memiliki perhatian. Udah berapa lama Ibu maksudnya mulai tanaman hidroponik ini? Kalau mulai sih di akhir 2016, awalnya kita memakai box-box bekas buah, ya tanam hanya sekedar untuk dimakan. Nah, habis itu kita berkembang baru buat instalasinya. Ya terus kita mencoba untuk dijualnya ini ya sejak pandemi. Sejak pandemi ya. Jadi ada yang mengatakan hidup susah segala macam di masa pandemi. Bagi saya itu tidak, justru masa pandemi itu Masa saya panen ya. banyak belajar. Setelah belajar kita praktekkan dan kita berkarya, akhirnya kita bisa menambah penghasilan. Ya jadi biasanya juga memang uang itu dari suami. Nah sekarang kita bisa punya tambahan penghasilan. Berarti double deh Bu ya. Double. Berarti boleh nih ajak Ibu ini pergi makan-makan ya. Boleh. Kalau makan aja tidak masalah, nggak akan Jalan-jalan bisa boleh ya, bantu. jalan-jalan. Kalau makan sudah kenyang kita pasti stop. Asal kita tidak main yang namanya narkoba, minuman-minuman keras segala macam, atau berjudi, itu tidak ada limitnya, pasti habis. Kalau cuma makan aja satu piring pasti kenyang. Mantap. Jadi Bu Melina, untuk teman-teman kita ini kan yang selama pandemi ini ada yang bilang bosan di rumah aja, ada juga yang bilang gini-gini aja hidupnya, itu ada yang makin susah, ada yang makin kayak nggak mensyukuri. Padahal kan di pandemi ini kita kayak belajar itu untuk mensyukuri apapun yang kita miliki, benar nggak Bu ya? Nah untuk teman-teman kita boleh nggak Ibu kasih nasihat sepatah dua kata supaya mereka juga di masa pandemi ini harus dimanfaatkan untuk apa gitu? Kalau untuk masa pandemi bagi saya itu sebetulnya tidak jadi masalah. Kalau memang kita memang fokus untuk hal yang penting. Yang jadi masalah kalau kita itu suka pergi-pergi, suka yang hura-hura segala macam. Kalau kita memang pandemi di rumah saja, kita bisa mengadakan kegiatan hobi kita yang di rumah saja, kayaknya nggak jadi masalah. Hobi apapun kalau kita tekuni dan kita jalankan dengan baik, itu bisa menghasilkan uang. Ya, kalau misalnya yang hobinya nanam, itu juga bisa dijual. Yang hobinya misalnya masak, itu juga bisa open PO, jualan masakan buat kue segala macam. Yang hobinya ngedit video juga bisa bantu orang edit video. Jadi semuanya sebetulnya yang penting kita mikirin gimana caranya untuk bisa produktif ya. Jadi kita jangan terlalu konsumtif ya, kita kurangin gaya-gaya hidup kita lebih utamakan dengan kebutuhan hidup ya. Sudah pasti kebutuhan hidup kita itu sebetulnya tidak banyak ya, kita cuma perlu makan ya, minum, olahraga dan istirahat, itu aja yang paling penting. Jadi tidak ada kata untuk selama pandemi ini kita bosan dan susah kalau kita mau berusaha untuk hal-hal yang positif. Betul. Nah, seperti yang tadi udah Bu Melina bilang, Ibu ini memulai hidroponik itu di tahun 2016 dan mulai suksesnya itu di 2020 ya Bu ya, bisa dibilang ya. Jadi itu semua tuh memakan waktu untuk sukses dan tidak ada jalan pintas untuk sukses. Untuk sukses kita dibutuhkan konsisten, kerja keras, dan usaha. Kalau nggak mau tiga-tiga itu ya kayak mana mau sukses. Ibu ini aja 4 tahun loh tetap dengan tekun ngobrol sama tanamannya itu, yang awalnya hanya makan sendiri sekarang sudah bisa jualan. Senang nggak Bu? Ya senang sekali lah. Senang banget ya. Ibu ini tuh aktif banget di sosial media, tapi dengan yang positif ya, bukan aktif di sosial media yang pamer-pamer ya. Ibu ini selalu itu asupannya itu dijaga, yang kesehatan gitu. Prioritas itu kesehatan ya Bu ya, bukan uang ya. Jadi kalau untuk kita itu di masa pandemi itu kita harusnya bersyukur karena kita itu masih diberikan kesehatan untuk produktif, bukan malah mengeluh karena kita tidak bisa kemana-mana. Karena lebih baik produktif daripada konsumtif ya. Nah itu sekian aja bincang-bincang dengan Bu Melina, karena ibu ini juga jadwalnya padat banget. Untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau juga perlu waktu ya, perlu set waktu dari jauh-jauh hari. Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan kepada Bu Melina ini, kalian bisa
follow Instagramnya di Melina 29. Melina 299. Nah, Melina 299 atau di Hidroponik. Nanti aku cantumkan di bawah ini ya, biar nanti kalian tinggal lihat aja, tinggal search aja. Ibu Melina ini enak banget diajak ngobrol, cuma memang waktu beliau ini sangat berharga. Makanya aku juga nggak berani lama-lama ya, karena ini habis dari ini ibu ini masih ada kegiatan lain lagi. Kegiatan apa, Bu? Ya, Patroli lagi. Patroli. Patrolinya pagi dan malam. Ini lebih ngeri dari polisi loh ini. Razia terus. Mana yang busuk? Oh, ada ribuan sekarang, Bu. Ribuan pasukannya di atas. Ribuan loh, nggak main-main. Ribuan itu apa aja, Bu? Ada sayur apa aja? Ada selada, ada kailan, ada kale. Kale itu ada kerli, ada nero. Ada bayam, ada kangkung, ada cakcoy, ada pokcoy, ada samhong. Pokoknya puluhan item. Pokoknya yang hijau-hijau lah. Pokoknya kalian kok ke rumahnya itu yang hijau. Kenapa nggak ke rumahnya Ibu Melina? Karena tuh baru siap dipanen semua. Jadi pasukan hijaunya masih yang kecil-kecil. Nanti kalau ada kesempatan di live video mungkin kita akan berkunjung ya, Bu ya. Boleh ya? Kita akan berkunjung ke rumahnya Bu Melina, di mana itu yang kita lihat nanti tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4-nya itu kayak mana, pasukan hijaunya sebanyak apa. Tetapi yang paling penting kembali lagi harus produktif. Ibu Melina ini juga usianya udah apa loh, udah lumayan loh, udah di atas 50, tapi luar biasa produktifnya. Kita yang muda jangan kalah ya. Kita yang muda harus lebih. Kalau ibu ini punya hidroponik 4 tingkat, kita minimal 6 tingkat lah ya. 6 tingkat disusun ya kan, tingkatan yang disusun bukan tingkatan rumahnya. Oke, terima kasih loh ya Bu untuk waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel aku dan channelnya Bu Melina juga masih aktif, Bu. Channelnya Ibu ini di Hidroponik juga. Di sana juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang ibu ini share. Cuman ibu ini masih belum gitu aktif di YouTube, tapi untuk di Instagram dan Facebook ibu ini sangat-sangat aktif. Aku aja kalah loh. Ini 2 jempol untuk ibu ini. Oke, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang berada di rumah saja, yang merasa bosan dan merasa tidak bisa berkembang. Semoga cerita dari Ibu Melina ini bisa menginspirasi kita sebagai anak muda supaya kita lebih produktif lagi di masa pandemi. Dan di masa pandemi ini kata orang itu krisis sama dengan peluang. Semoga kita semua bisa melihat peluang di masa krisis ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.